Oke, sudah recording. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Materi, Waalaikumsalam ya, sudah terlihat ya layar warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint-nya. Oke, materi kita Sudah pada Bu. pagi hari ini masuk bab baru yaitu reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ya, untuk pagi ini kita masuk ke reproduksi pada tumbuhan terlebih dahulu. KD yang ingin dicapai yaitu memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan serta kelangsungan makhluk hidup. Kemudian untuk KD keterampilannya menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Indikatornya cukup banyak, menjelaskan reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan, macam reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan, kemudian menjelaskan proses penyerbukan, perantara penyerbukan, proses pembuahan, penyebaran biji, perkecambahan, teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan, kemudian apa yang terjadi pada planaria, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, serta bagaimana proses adaptasi pada makhluk hidup. Oke, sekarang kita masuk ya pada topik yang pertama. Jadi sama dengan manusia yang kemarin kalian mempelajari reproduksi manusia itu kan hanya satu macam ya, yaitu reproduksi seksual. Jadi harus bertemu antara sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan, atau sel gamet laki-laki dan sel gamet perempuan. Nah, berbeda dengan tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan dan hewan ini, kita jelaskan yang tumbuhan dulu, ini terbagi dalam dua macam reproduksi. Yang pertama adalah vegetatif atau aseksual, jadi tidak perlu bertemu antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan generatif atau seksual. Nah, generatif dan atau seksual ini adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, vegetatif pada tumbuhan ini ada yang terjadi secara alami dan ada yang terjadi secara buatan. Alami itu artinya terjadi secara sendiri, buatan ini berarti dibantu oleh manusia. Nah, kalian pasti udah sering tahu ya yang ini, misalnya apa sih yang alami? Tunas. Nah, ada tunasnya. Ini biasanya tunas ini terdapat pada batang ya, yang dialami oleh tanaman pisang ya, yang saya minta kalian suruh menyebutkan minimal 10, sebenarnya kalau mau dirunut banyak sekali ya, kalian boleh menyebutkan lebih dari 10 pada tugas yang ada di Google Classroom. Karena nanti yang saya nilai adalah jumlah benarnya ya. Jadi misalkan menyebutkan 10, ternyata yang 2 salah, maka yang saya hitung jadinya 8. Nah, misalkan kalian nyebutin 15, yang 2 salah, betulnya 13, berarti masih betul semua. Jadi gitu ya penilaiannya. Nah, tunas yang tidak terletak pada bagian batang, itu kita sebut dengan tunas liar atau tunas adventif. Misalnya apa? Pada cocor bebek. Ya, pada cocor bebek itu tunasnya terdapat pada bagian daun. Kemudian contoh yang lain adalah spora. Ya, spora ini terjadi secara alami ya, pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, hanya 2 macam saja. Kemudian stolon atau gelagi, jadi ini bagian batangnya tertanam di bagian tanah ya, contohnya pada pegagan, stroberi atau semanggi. Kemudian rizoma atau disebut juga rimpang atau disebut juga akar tinggal. Nah, sebenarnya itu bukan akar, tetapi batang. Jadi rizoma itu adalah batang yang kemudian beruas-ruas ya, di mana di situ menyerupai akar ya yang tertinggal di dalam, sehingga kenapa disebut dengan akar tinggal, padahal sebenarnya itu adalah bagian batang. Tanamannya apa ya, ini biasanya yang suka di dapur pasti tahu ya, kunyit atau kunir, kemudian jenis jahe, lengkuas atau biasa kita sebut dengan laos, temulawak ya. Kemudian ada lagi namanya umbi batang. Nah, sebenarnya umbi itu sebenarnya bagian yang membesar dan bisa digunakan untuk cadangan makanan. Nah, contohnya umbi batang ini apa? Tanaman kentang, ubi jalar ya. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis berarti bagiannya berlapis-lapis, contohnya pada jenis bawang-bawang, misalnya bawang putih, bawang merah ataupun bawang bombay ya. Kemudian yang buatan, yang pertama dibantu oleh manusia mencangkok. Syarat tumbuhan bisa dicangkok yaitu harus memiliki kambium. Artinya dia tumbuhan jenis dikotil. Ya, dikotil itu berkeping 2. Kalau monokotil berkeping 1. Ya, di itu artinya 2. Ya. Di ataupun bi secara bahasa itu artinya 2. Nah, jadi yang bisa dicangkok di sini adalah tumbuhan yang memiliki kambium. Ya, kenapa? Karena nanti kambiumnya tuh dibersihkan sehingga kemudian dikasih tanah ya, kemudian dibungkus ya. Kalian pasti sudah tahu caranya ya, pernah diajarkan waktu di SD. Misalnya tumbuhan apa? Tumbuhan jeruk, mangga, jambu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah menempel atau okulasi.
Nah, ya, seperti apa maksudnya menempel atau okulasi? Jadi menempel ini kita ngambil mata tunas ya. Jadi ada dua tanaman yang digabung. Misalkan kita punya dua tanaman, biasanya pada tanaman jeruk ya. Yang satu jeruknya buahnya manis tapi kecil-kecil, yang satu buahnya besar tapi kecut. Nah, kita ingin gabung. Maka kita ambil mata tunas tumbuhan jeruk yang satunya, kemudian kita tempel di tempat mata tunas yang lain, kita buang ya tanaman yang satu, kemudian kita tempel dari tanaman yang lain, kemudian kita ikat, itu menempel. Kemudian menyambung. Menyambung ini menggabungkan dua macam ya. Jadi misalkan pada tanaman mawar ya dan lain sebagainya. Jadi bagian atas milik tanaman lain, bagian bawahnya milik tanaman lain juga. Jadi menyambungkan dua tanaman, ya, tapi masih satu jenis ya. Kemudian merunduk ya. Kalau stolan atau geragi itu secara alami, tapi ini dirundukkan secara buatan ya. Kemudian stek. Nah, ini pastinya kalian sudah tahu ya. Jadi bagian batangnya dipotong-potong, kemudian ditancapkan ya, ditanam misalnya pada ketela, itu yang paling sering kalian lihat ya. Kemudian ini yang sudah modern namanya kultur jaringan. Nanti saya jelaskan di bagian akhir. Oke, kemudian di sini kita lihat, nah, vegetatif alami tadi sudah ya, ini contoh-contoh gambarnya kalian lihat di sini. Nah, oke, ntar saya kasih pointer. Nah, itu di akar tinggal itu tadi ya. Nah, kemudian umbi batang bisa lihat di sini contohnya kentang. Kemudian umbi lapis, ini misalnya pada bawang merah, bawang putih, ataupun bawang bombay. Ya, nanti kalian di tugasnya menyebutkan nama tumbuhannya, kemudian nama perkembangbiakannya dengan cara apa. Misalkan kentang dengan cara umbi batang, dan seterusnya ya. Minimal 10 untuk yang alami, dan 5 yang untuk yang buatan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke reproduksi tumbuhan secara generatif. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada, sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke generatif ya. Oke, reproduksi generatif. Kalau generatif ini berarti seksual. Nah, seksual berarti bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berarti tumbuhan tersebut harus memiliki bunga. Oke ya, nanti bagian terakhir baru saya adakan sesi tanya jawab ya. Jadi harus memiliki bunga dan hasilnya nanti menghasilkan biji. Oke, bagian-bagian bunga kalian sudah tahu ya pastinya. Nah, untuk alat kelamin jantan itu adalah benang sari dan alat kelamin betinanya adalah putik ya. Jadi bagian-bagiannya kita lihat, yang bagian luar ini adalah mahkota bunga ya. Kemudian yang di tengah ini, yang bagian atas ini berarti kepala putiknya. Kemudian di sini adalah tangkai putiknya. Kemudian di sini adalah bagal buah dan yang di dalam ini adalah bakal bijinya. Oke, kemudian di sini adalah benang sari, di bagian atas terdapat kepala sari. Nah, di dalam kepala sari ini nanti terdapat polen dalam bahasa Inggris atau kita menyebutnya sebagai serbuk sari. Nah, ya. Mungkin kalian ketika menyentuh bunga kok ngelihat seperti serbuk ya, kuning-kuning gitu ya. Nah, itu sebenarnya serbuk sari. Nah, ya, itu nanti dalam proses penyerbukan yang akan setelah ini saya jelaskan. Kemudian ini adalah tangkainya. Kemudian ini adalah kelopak dan ini adalah tangkai bunganya. Oke, itu bagian-bagian bunga ya. Nah, oke, ini kalau diperjelas lagi ya. Jadi jangan lupa di sini adalah kepala putik ya, di sini tangkai putiknya. Jadi secara garis besar ini putik, jadi yang bagian atas kepala dan ini tangkai. Yang ini tadi juga sama, secara garis besar ini benang sari, yang atas adalah kepala dan ini adalah tangkainya. Jangan lupa di dalam kepala sari terdapat serbuk sari atau dalam bahasa Inggris kita sebut polen ya. Oke, nah sekarang ternyata tidak semua bunga itu memiliki putik dan benang sari. Nah, kalau dua-duanya ada berarti kita menyebutnya bunga lengkap. Tapi kalau hanya salah satu saja kita menyebutnya dengan bunga tak lengkap. Ya, oke, atau kita menyebutnya juga bisa berdasarkan kesempurnaannya, kita menyebutnya juga dengan bunga tidak sempurna. Ya, nah bunga lengkap selain putik dan benang sari itu harus ada semuanya juga. Jadi ada daunnya, ada mahkotanya, kemudian ada kelopaknya ya, itu juga harus lengkap. Nah, sekarang kita masuk ke proses penyerbukan. Apa sih penyerbukan itu?
Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Mau dicatat juga boleh, diingat-ingat ya. Jadi penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Setelah terjadi proses penyerbukan, maka akan terjadi proses selanjutnya yaitu pembuahan. Nah, penyerbukan sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Ini sudah ya di pelajaran SD, karena anak saya SD kelas 6, saya lihat materinya sama dengan ini, sama persis. Jadi ini mengulang kembali ya. Oke, yang pertama penyerbukan sendiri, gambarnya seperti ini. Atau kita sebut dengan autogami. Jadi gami itu sebenarnya kalau kita bahasa Indonesia kan artinya perkawinan atau pernikahan. Cuma kalau dalam bahasanya tumbuhan kan nggak ada perkawinan ya, kalau tumbuhan kan nggak ada ijab kabulnya kan ya. Nah, jadi gami ini di sini artinya menunjuk pada penyerbukan. Makanya kalian pernah mendengar istilah kata monogami, poligami ya. Jadi kalau monogami pernikahan memiliki satu pasangan ya, satu ya. Kalau poligami berarti ada banyak istrinya ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau autogami, auto berarti sendiri, artinya penyerbukannya nih satu bunga. Jadi serbuk sari ini jatuh pada kepala putik dari satu bunga itu sendiri. Kemudian geitonogami. Geitonogami ini artinya geitono ini tetangga. Jadi masih dalam satu pohon, serbuk sari bunga yang A ini jatuh pada kepala putik bunga B, tapi masih satu pohon. Nah, kemudian penyerbukan silang atau alogami atau kita sebut sinogami ini sudah berbeda pohon. Nah, berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Misalnya nih bunga mawar ya, bunga mawar putih dengan bunga mawar merah misalnya ya. Terjadi serbuk sarinya jatuh atau berbeda pohon, pokoknya bunga mawar A dan bunga mawar B, serbuk sarinya ini jatuh kepada kepala putik bunga B. Nah, kemudian penyerbukan bastar ini berbeda jenisnya. Misalnya serbuk sari bunga mawar jatuh pada kepala putik bunga melati. Perlu diperhatikan pada penyerbukan bastar ini tidak akan bisa menghasilkan pembuahan. Mengapa? Karena jenisnya berbeda. Mengapa kok berbeda? Karena yang satu mawar, satu melati. Pernah kamu melihat gabungan mawar dengan melati? Tidak ya? Tidak bisa ya, karena jenisnya berbeda ya. Oke, secara teorinya seperti itu. Nah, sekarang penyerbukan itu ada dibantu. Bayangkan kalau tidak ada yang membantu, berjalan begitu saja, susah ya. Di antaranya yang paling mudah, yang pertama dibantu oleh angin ya. Jadi angin bertiup sehingga serbuk sarinya terbang kemudian jatuh pada kepala putik. Nah, itu yang pertama. Cirinya apa tumbuhan yang dibantu oleh angin? Cirinya dia tuh biasanya tangkainya panjang kemudian ringan sehingga mudah terbawa oleh angin. Nah, kemudian hidrogami, hidro itu sejarah bahasa adalah air. Makanya kalian pernah mendengar istilah hidrolisis. Oh, hidro itu air. Ya, artinya. Kemudian antropogami. Antro itu adalah manusia. Makanya kalian pernah mendengar pelajaran antrologi. Logi itu ilmu ya, logos. Jadi ilmu yang pelajari tentang manusia. Jadi antropogami berarti penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Oke, misalnya pada salak ya. Kemudian zodiogami. Nah, ini dibantu oleh hewan ya. Banyak macamnya, ada yang dibantu oleh siput, serangga. Nah, ini yang biasanya sering keluar, ini 3 ya, yang sering keluar di soal, ini 3 bawah, yaitu serangga, kelelawar, dan burung. Ini sering sekali keluar ya. Burung, diingat-ingat ya, burung dalam bahasa Yunani ini ornito ya, ornitogami. Makanya ada ilmu ortologi. Kemudian ya, apa ciri-cirinya tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh burung? Ciri-cirinya tuh selain bunganya menarik ya, kemudian biasanya burung yang tahu kalian macamnya burung kolibri, biasanya kecil, mungil, dan paruhnya panjang. Jadi dia biasanya sekalian menghirup madunya tanpa sadar paruhnya itu akan menyentuh serbuk sari dan itu akan menempel pada kepala putik ya. Kemudian kelelawar.
Nah, kelelawar diingat-ingat, kelelawar berarti K, berarti dimulai huruf K juga penyerbukannya, yaitu Chiropterogami. Biasanya ini juga sama dengan yang dibantu burung, warnanya juga menarik, cuma biasanya bunga yang mekar pada malam hari. Mengapa? Karena kelelawar kan bangunnya malam ya. Oke, kemudian yang serangga. Nah, serangga ini apa saja? Serangga ini banyak macamnya ya. Bisa oleh kupu-kupu, kemudian oleh lebah, oleh kumbang. Nah, ini kita sebut dengan entomogami. Ya, itu macam-macam penyerbukan. Oke, ini hanya pengayaan saja ya. Ini tidak pernah keluar baik di ujian nasional maupun di soal-soal ini. Jadi ada macam-macam perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya, ini macamnya ada disebut konjugasi, isogami, anisogami, dan pembuahan. Ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini terutama pada tumbuhan tingkat rendah. Nah, sekarang macam-macam pembuahan. Kan tadi udah kita bicara tentang penyerbukan ya, jatuhnya. Apa tadi penyerbukan? Jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, setelah terjadi proses penyerbukan, maka kita lanjut pada proses pembuahan. Nah, ini sering keluar juga di soal. Apa sih bedanya pembuahan antara Gymnospermae dan Angiospermae? Gymnospermae itu apa? Gym, kalian kalau mau bicara gym itu kan mulutnya tertutup ya sebenarnya. Nah, Gymnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka ya. Kalau Angiospermae itu tumbuhan berbiji tertutup. Nah, kalau Gymnospermae ini pembuahannya hanya satu saja. Ya, jadi hanya ada biji. Kalau Angiospermae ini pembuahannya ganda. Dia membentuk biji dan membentuk buah. Prosesnya seperti apa? Ya, jadi seperti ini. Ketika jadi proses penyerbukan, nah, maka serbuk sarinya yang pertama ya, dia akan membuahi dari inti kandung lembaga ini sehingga berubah menjadi cadangan makanan. Ya, kemudian yang lainnya lagi akan membuahi sel telurnya di sini akan berubah menjadi biji. Sehingga itu kenapa kalian terkadang melihat beberapa tanaman tertentu memiliki biji dan memiliki buah. Misalnya saya ambil contoh apa? Mangga. Mangga itu kan ada bijinya, ada buahnya. Oke ya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan berbiji terbuka? Tumbuhan berbiji terbuka hanya mempunyai biji saja, tidak memiliki buah. Oke ya. Nah, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Dari kalian, tadi kan saya sudah kasih contoh ya. Oke, sudah kasih contoh yang tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup yang menghasilkan pembuahan ganda, contohnya adalah mangga. Mengapa saya bilang mangga? Karena mangga punya biji juga ada buahnya. Sekarang dari kalian, bisakah kalian menyebutkan contoh tanaman yang lain yang juga menghasilkan pembuahan ganda? Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Oke, ingat apa ya yang punya biji dan punya buah. Meskipun bijinya kecil, itu masuk pembuahan ganda. Oke, silakan dinyalakan mikrofonnya, dijawab banyak loh ya. Terutama jenis buah-buahan tuh, banyak sekali itu ya. Ada biji, ada buah. Oke, silakan. Oke, ya Halimatus, jeruk. Oke, bagus. Bisa menyebutkan yang lain lagi, Halimatus selain jeruk? Apalagi? Kira-kira selain jeruk? Rambutan. Oke ya. Oke, sudah ya. Jadi banyak ya, ada jeruk, ada rambutan, ada anggur. Banyak ya, duren. Karena pokoknya ada biji, ada buahnya. Oke ya. Apukat, Bu. Apukat, ya banyak sekali ya. Jadi bisa ya menyebutkan itu adalah macam-macam tumbuhan yang melakukan pembuahan ganda. Oke, sampai di sini silahkan kalau mau ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, silakan. Oke, ini materi terakhir ya. Habis ini kita lanjut sesi tanya jawabnya. Itu tadi masih pertanyaan pertama ya. Jadi review atau ringkasan materi tadi ya, bahwa pembuahan tunggal ini pembuahan terjadi hanya satu kali, yaitu sperma dan ovum, dan ini terjadi pada tumbuhan Gymnospermae atau berbiji terbuka
Hasilnya hanyalah berupa biji. Sementara pembuahan ganda ini terjadi 2 kali, namanya ganda, berarti 2 kali. Apa saja? Yaitu inti generatif 1 dengan ovum menjadi zigot, artinya ini menjadi bijinya. Kemudian inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder, ini jadi endosperm atau daging buah yang biasa sering kalian makan, ya. Oke. Nah, ini prosesnya ya seperti ini. Oke. Nah, materi kita selesai. Kita masuk sesi tanya jawab sekarang. Oke. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kalau nggak ada, kita masuk tanya jawab. Pertanyaan pertama, langsung dinyalakan ya mikrofonnya, nih bagi-bagi nilai Bu Airin. Pertanyaan pertama, bisakah kalian memberikan contoh 3, ya harus betul ya, 3 tumbuhan yang melakukan reproduksi vegetatif alami? Oh, ini sama dengan tugasnya, sama persis. Bisakah kalian memberikan contoh 3 tumbuhan yang melakukan reproduksi vegetatif alami? Ayo, silakan. Yang bisa menjawab, dinyalakan mikrofonnya. Yuk, Halimatus Saya, Bu. lagi. Ya, oke, Ya. silakan. Aku Oh, nih laki. Siapa ini? Sunan. Contoh vegetatif. Oh, Halimatus dulu ya. Oke, ya. Apa? Halimatus? ya Ntar ya, Kentang. Sunan, ntar lagi ya. Halimatus dulu. Sunan inden soal berikutnya aja ya. Yuk, Halimatus apa dulu? Halimatus? Apa saja? 3 saja tumbuhan melakukan reproduksi vegetatif alami. Oke. Ada apa saja? Kentang, Kentang dengan cara apa kentang? bawang putih, Bentar, kentang dengan cara apa kentang? kentang, Kentang dengan apa? umbi batang. Ya, betul, umbi batang. Dengan Kemudian, cara umbi batang, kemudian Umbi bawang putih dengan batang. cara? kunyit dengan rizoma, Ya, oke, cukup ya, udah betul ya. Ya, kunyit dengan rizoma, bawang putih. Menyebutkan lagi? bawang putih dengan umbi lapis. Ya, oke, betul ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Sunandri ya, siap ya, Sunandri Sunan? Tadi udah Indah nih jawab. Kalau tadi vegetatif alami, silakan Sunandri Sunan jawab. Sebutkan 3 contoh tanaman yang melakukan reproduksi vegetatif buatan. Yuk, silakan. Yang buatan sekarang. Apa contohnya? Jambu, Menyambung. Iya, misalnya tanamannya apa? Disebutin nama tanamannya. Bisa? Ada banyak tadi. jambu, jambu mencangkok. Oke, jambu mencangkok betul. Kemudian apa lagi? Oke, apa lagi? mencangkok, Apa lagi tanamannya untuk mencangkok? Selain jambu, ada bisa apa lagi? mangga, Mangga. mencangkok, Oke. Terus yang lain stek mungkin? Stek tumbuhan apa yang bisa dengan stek? Oke, Sunandri, kurang 1. tebu, Awargu. Oke. Ntar biar Sunandri selesaikan dulu. Ya. Sunandri bisa? Oke, kurang 1. Yuk, stek bisa? Stek apa biasanya? Biasanya kalau ya oke ya. Stek itu bisa pada sebenarnya tanaman bunga-bungaan tuh bisa di stek juga loh ya. Seperti mawar itu bisa di stek, kelor itu bisa di stek. Kemudian apa namanya? Tela. Tahu kan kalian ketela ya biasanya kalau di sawah dipotong-potong batangnya ditancap-tancapkan. Ya betul, ketela pohon. Oke, Apel. pertanyaan ya udah betul ya Sunan di Sunan. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi saya menjelaskan tentang penyerbukan. Oke, silakan. Kalian masih ingat apakah pengertian dari penyerbukan? Yuk, silakan. Yang bisa dinyalakan mikrofonnya. saya Husniatul ya. Siapa ini? Oke, Husniatul. Silakan. jeruk, Ntar, Husniatul. Ya, oke. Apakah pengertian dari penyerbukan? Oke, Proses terjatuhnya serbuk sari pada putik, Bu. Iya betul, proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik.
Oke, betul ya. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Oke, proses penyerbukan itu ada banyak macamnya. Oke, bisakah kalian menyebutkan ciri-ciri tumbuhan ya yang penyerbukannya dibantu oleh serangga? Oke, cirinya. Serangga itu misalnya apa? Dibantu oleh kupu-kupu, lebah. Ciri-cirinya tumbuhannya tuh harus punya apa? Biar penyerbukannya bisa dibantu oleh serangga. Oke, silakan. Yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Mudah sekali tadi sudah saya jelaskan. Oke, ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Oke, ini pertanyaan terakhir hari ini. Tadi Husniatul jawab ya. Oke, ada yang tahu ciri-cirinya? Penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Oke, silakan. Ada yang bisa? Saya hitung sampai 5. 1. Padahal mudah sekali loh. 2. Oke, ini pelajaran SD nih. 3. 4. Ada yang mau jawab? Oke, 5 ya, oke. Cirinya bunga tersebut harus memiliki mahkota yang menarik perhatian si serangga, menarik datangnya si kumbang, menarik datangnya kupu-kupu, menarik datangnya si lebah ya. Jadi yang pertama dia punya mahkota yang indah dan punya wangi, punya harum ya, punya bau yang harum atau wangi sehingga memikat serangga tersebut untuk datang kepada bunga tersebut. Ya, mudah sekali. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Materi kita sudah selesai untuk reproduksi tumbuhan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan meeting kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.